Ibu, Bapak, dan Saudara semua, renungan kita akan merenungkan tentang dua hal, yaitu hal yang pertama adalah kelompok orang-orang yang akan binasa. Hal yang kedua adalah kelompok orang-orang yang beroleh hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, mari kita bersama mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang di surga, tetapi yang juga kami percaya selalu ada bersama-sama kami. Engkau Tuhan peduli, memperhatikan, bahkan memberkati serta menyelamatkan hidup kami. Tiap-tiap hari kami merasakan sukacita pertolongan Tuhan itu. Dan pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, Roh Tuhan, berilah pencerahan supaya ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat mengerti dan kemudian mentaati, melakukan, menghayati, menghidupi apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mohon. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, dasar perenungan kita diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkannya. Ibu, Bapak, dan Saudara, dari firman Tuhan tadi, dengan jelas dikatakan ada dua kelompok orang yang diumpamakan seperti domba-domba. Kelompok orang yang pertama adalah domba-domba atau orang-orang yang didatangi oleh pencuri, yang didatangi oleh perampok, yang membinasakan domba-domba itu. Sedangkan kelompok yang kedua diumpamakan seperti orang domba-domba yang didatangi oleh gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu tentu tidak membinasakan domba-domba, tetapi sebaliknya memberi hidup, bahkan memberi hidup yang berkelimpahan. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, mari kita bersama merenungkan siapakah kita, saudara dan saya.
Apakah kita termasuk kelompok atau golongan domba-domba yang akan dibinasakan, atau sebaliknya domba-domba yang bersukacita karena mendapat hidup yang berkelimpahan. Ibu, bapak, dan saudara, hidup yang berkelimpahan itu diberikan oleh gembala yang baik. Yaitu siapa? Dalam firman Tuhan tadi menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang masuk ke dalam kandang domba-domba dan dia tidak membinasakan tetapi memberi hidup, membawa domba-domba ke padang rumput yang hijau, memberi perawatan bila mana domba-domba mengalami sakit, bila mana domba-domba tersesat bahkan dicari sampai ketemu dan dikembalikan dalam kawanan domba, supaya domba-domba yang digembalakan itu mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Apa artinya hidup yang berkelimpahan? Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang diberi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan hidup para domba-domba itu. Itulah sukacita yang besar yang dianugerahkan, yang diberikan oleh gembala yang baik itu kepada para domba. Dan kita, saudara-saudara dan saya, mengharapkan, bahkan mungkin sudah mengalami penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus dengan cinta kasih, dengan penuh pengorbanan bahkan memberikan nyawanya, menderita sampai mati di kayu salib untuk menebus kita orang-orang yang berdosa, supaya kita orang-orang yang berdosa tidak binasa tetapi beroleh hidup yang berkelimpahan, hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, apakah ibu, bapak, dan saudara kita semua sudah, sedang, dan akan terus-menerus mendapatkan dan merasakan pemeliharaan Tuhan? Sudah, sedang, dan akan terus-menerus merasakan hidup yang berkelimpahan? Mungkin ibu, bapak, dan saudara saat-saat ini sedang mengalami kesulitan atau barangkali sakit penyakit, atau barangkali problem, masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau masalah-masalah lain yang bisa saja terjadi dalam perjalanan hidup kita menuju kepada kehidupan yang berkelimpahan. Yakinlah, tidak ada persoalan
Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diberkati, ditolong oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita serahkan, kita pasrahkan semua kesulitan hidup kita kepada Gembala yang baik itu, Yesus Kristus Tuhan. Maka Dia akan segera menolong kita. Jangan dipikul sendiri. Mintalah petunjuk, mintalah bimbingan, mintalah nasihat dari firman Tuhan yang akan menolong dalam mengatasi semua kesulitan yang sekarang ini mungkin sedang terjadi atau bahkan ada di hadapan kita. Tapi kita bersyukur karena yang masuk dalam hidup kita adalah seorang gembala yang baik. Bukan pencuri, bukan perampok yang akan membinasakan hidup kita, tetapi gembala yang baik. Mari kita membuka diri dan mempersilahkan Tuhan menolong, Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Maka saat ini, esok, kita akan merasakan pertolongan dan pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan dalam kehidupan yang ditolong oleh Tuhan itu, kita akan merasa, oh, hidup kita memang benar. Hidup yang selalu diberkati, selalu dianugerahi apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan pemberian Tuhan itu berlimpah, sehingga kita bisa bersukacita, sehingga kita selalu bisa bersyukur, sehingga kita bisa merasakan kemurahan, kebaikan Tuhan. Jangan sebaliknya, seperti yang diumpamakan dalam bacaan firman Tuhan tadi, membiarkan pencuri atau perampok masuk dalam kehidupan kita, lalu mencuri, merampok kebahagiaan, mencuri, merampok, membinasakan hidup kita, yaitu kuasa kegelapan. Maka dari itu, kita serahkan hidup kita bukan kepada pencuri, tetapi kepada Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari sekarang kita dengan rendah hati membuka diri dan menyerahkan semua hal-hal yang selayaknya kita serahkan pada Tuhan di dalam doa kita. Saya akan sebutkan pokok-pokok doa. Kiranya saudara-saudari, ibu, bapak berdoa dalam hati, berkata-kata kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita berdoa. Pertama, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, marilah kita membuka diri agar Gembala yang baik, bukan pencuri, yang masuk dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang kudus,
sehingga kita bisa mengalami hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh syukur kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita mendoakan saudara-saudari kita barangkali yang sedang sakit atau yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam ekonomi, dalam mencari nafkah, kesulitan-kesulitan di dalam studi, atau kesulitan di dalam relasi yang harmonis antara suami istri, orang tua anak, kakak adik dalam keluarga, atau bahkan problem-problem dalam kehidupan bergereja. Mari kita serahkan kepada Tuhan dan mohon Tuhan menolong. Di masa-masa akhir ini kita juga sedang menghayati masa-masa Prapaskah. Bahkan minggu depan sudah memasuki Minggu Balmarum, Minggu Penderitaan. Maka marilah kita belajar juga mengendalikan diri, ikut merasakan apa artinya menderita, berkorban, pikul salib untuk kepentingan orang lain. Jangan hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tetapi utamakanlah kepentingan orang lain. Dan mari kita tutup dengan nyanyian doa Bapa Kami. Kita bersama-sama menyanyi doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin.